Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 Episode 5. Oke lah, gak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Karena begitu banyaknya pion spiritual atau spiritual biasa, Muchen tidak yakin jika mereka berlima akan mampu menangani pion sebanyak itu. Meskipun pion-pion spiritual ini tidak memiliki kesadaran dan hanya memiliki kekuatan yang kecil, namun jika mereka bergabung dalam jumlah yang banyak, juga sama saja sangat menakutkan. Luoli merasakan jika di sekitar mereka terdapat banyak energi spiritual yang tersembunyi. Bahkan itu tidak menunjukkan fluktuasi yang biasa. Muchen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian meminta pada mereka untuk keluar karena pion di sana begitu banyak. Tidak mungkin Muchen dan juga yang lainnya menangani hal ini sendirian. Mereka yang merasa terpanggil langsung menampakkan dirinya. Ada beberapa lingkaran. Muchen yakin jika itu menandakan mereka berasal dari kelompok yang berbeda. Muchen melihat tempat sekelilingnya. Dia tidak heran kenapa mereka layak ikut serta dalam perang berburu, karena kekuatan orang-orang ini tidak bisa dianggap sepele. Muchen bahkan juga yakin jika mereka pasti masuk di peringkat 20 besar dari daftar surgawi. Pada akhirnya, Muchen pun memperkenalkan diri. Halo, namaku adalah Muchen. Tidak perlu waspada, karena aku tidak mungkin melawan kalian semuanya. Mendengarkan kata-kata dari Muchen tersebut, orang-orang ini pun cukup terkejut karena dia adalah murid baru yang cukup populer itu. Beberapa orang juga langsung memperkenalkan diri. Halo, aku adalah Lin Feng, aku Liu Zhan, aku Chen Peng. Mereka bertiga merupakan ketua dari masing-masing kelompok. Muchen hanya tersenyum ringan dan berkata, jika semua orang di sini pasti berpikir apabila jumlah dari pion spiritual terlalu banyak dan itu tidak akan bisa dijatuhkan hanya dengan kelompok sendiri. Muchen pun meminta untuk bekerja sama dengan mereka semuanya demi bisa melumpuhkan pion-pion spiritual atau tubuh spiritual biasa ini. Lin Feng dan juga Liu Zhan akhirnya setuju dengan saran yang diajukan Muchen tersebut. Tapi di sisi lain, Chen Peng kurang setuju dengan usulan Muchen. Dia merasa jika dialah orang pertama yang telah berhasil menemukan tempat ini, Chen Peng memberikan opsi lain untuk Muchen. Dia akan memberikan Muchen 100 pion jika mau membantunya mengalahkan semua pion yang berada di sini. Muchen yang menerima tawaran itu pun kurang setuju karena Chen Peng terlalu menganggap remeh kelompok dari Muchen ini. Luoli yang mendengar hal itu pun juga langsung maju dan mengarahkan pedangnya ke arah dari seorang Chen Peng. Diancam seperti itu, Chen Peng tidak takut sama sekali dengan Luoli karena dia menganggap Luoli hanyalah gadis lemah biasa. Seketika, Luoli langsung menghempaskan pedangnya dan keluarlah aura yang mampu membuat Chen Peng ketakutan. Menyadari energi pedang yang sangat mengerikan itu, Chen Peng pada akhirnya membentuk energi penghalang cahaya dan tiba-tiba saja dar, penghalang cahaya ini masih kurang kuat untuk menahan serangan dari seorang Luoli, menyebabkan rambut dari Chen Peng terkena serangan pedang Luoli itu. Akhirnya Chen Peng mulai berpikir jika dia tidak bisa melawan kelompok Muchen dan juga Luoli sendirian, sehingga dengan terpaksa dia pun setuju dengan tawaran Muchen. Dikarenakan semua orang sudah setuju saat ini, Muchen mengajak mereka untuk mulai mengalahkan para pion-pion itu sebelum semakin banyak orang yang datang. Namun semua orang yang berada di sana tidak ada yang menyadari jika sebenarnya ada orang yang telah bersembunyi di balik semak-semak dan memperhatikan mereka mengalahkan para pion spiritual. Mereka pun berencana menyerang ketika para pion-pion ini sudah kalah dan kemudian merebut semua itu dari kelompok Muchen. Muchen dan juga Luoli merupakan orang yang paling banyak mengalahkan para pion itu. Anran yang melihat kekuatan Muchen serta Luoli merasa heran dengan kedua kekuatan orang tersebut yang telah mengalami perkembangan cukup pesat. Muchen juga memperhatikan sejauh ini 3 kelompok yang lainnya juga telah melenyapkan para pion dengan ganas. Semua orang berusaha untuk segera bisa masuk ke dalam dan kemudian
mengalahkan para kesatria spiritual. Muchen yakin jika 3 kelompok yang lainnya pasti sudah memiliki pengalaman karena mereka pada saat ini membentuk sebuah formasi seperti anak panah. Seiring berjalannya waktu, kecepatan Muchen dan juga yang lainnya pun mulai melemah karena banyaknya pion-pion spiritual yang telah berkumpul di sekitar mereka. Muchen dan juga yang lain mulai menyadari taktik yang digunakan ketiga kelompok itu. Mereka ingin kelompok Muchen menghadapi pion kecil sendirian, sementara mereka akan pergi ke tempat kesatria spiritual berada. Dengan membiarkan kelompok Muchen menonjol, maka akan memudahkan mereka masuk tanpa serangan para pion-pion kecil. Muchen yang melihat hal itu pun membiarkan karena dia yakin mereka tidak akan bisa mengalahkan para kesatria spiritual sendirian. Tidak lama kemudian, Muchen pun memberikan sebuah usulan dan Antran menyetujui usulan Muchen yang mulai mengumpulkan pion spiritual, dan itu merupakan hal yang pernah berhasil dilenyapkan oleh Muchen. Antran pun memberitahu Muchen jika mereka berhasil mengumpulkan 800 cahaya spiritual kali ini. Muchen merasa bahwa panen sekarang cukup besar dan memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi. Tak lama terdengarlah suara ledakan dari dalam yang cukup kuat. Muchen memutuskan untuk segera mengajak pasukannya melakukan pemeriksaan dalam hal itu. Tidak disangka, wilayah terdalam merupakan dataran yang rata dan menyimpan banyak spiritual agung. Muchen melihat ketiga kelompok tadi sedang berusaha keras melawan para kesatria spiritual. Namun Muchen dan juga kelompoknya tidak berniat untuk memberikan bantuan pada orang-orang itu karena tindakan mereka sebelumnya yang telah memanfaatkan kelompok dari Muchen. 3 tim lain melihat kemunculan dari tim Muchen. Mereka merasa senang, namun pada akhirnya mulai menyadari jika Muchen dan juga kelompoknya tidak memiliki tanda-tanda untuk memberikan bantuan. Chen Peng yang muak ketika melihat hal itu pun langsung berkata, "Muchen, bukankah kita sudah sepakat untuk bekerja sama?" Antran pun langsung menimpali, "Bukankah kalian yang membuang kita sebelumnya? Dan kalian hanya memanfaatkan kelompok kita untuk bisa masuk ke dalam tempat ini." Chen Peng yang mendengarkan hal itu pun menyimpan kekesalan di dalam hatinya. Namun dia tidak bisa mengelak karena niat yang dia sembunyikan sudah terlihat. Chen Peng dan juga 2 kelompok lainnya pun sepakat jika Muchen tidak mau membantu sekarang, maka mereka baru boleh berurusan dengan kesatria spiritual ketika mereka sudah kalah. Suara pertempuran menjadi semakin sengit antara kesatria spiritual dengan ketiga kelompok barusan. Mereka yang semakin terdesak oleh kesatria-kesatria spiritual memutuskan untuk mundur. Chen Peng kali ini sekali lagi mengakui kesalahan sebelumnya dan mengajak Muchen untuk bergandengan tangan melawan para kesatria spiritual. Chen Peng yakin Muchen tidak akan mungkin bisa mengalahkan mereka sendiri. Namun dengan penuh kepercayaan diri, Muchen sanggup mengalahkan mereka dan tidak perlu lagi bekerja sama dengan kelompok yang telah berkhianat itu. Chen Peng tetap tidak yakin karena yang memiliki cukup kekuatan untuk melawan Ksatria hanyalah Muchen dan juga Luoli. Namun Muchen tetap yakin jika mereka pasti bisa. Muchen kemudian meyakinkan Antran dan juga yang lainnya untuk tenang serta percaya pada dirinya. Tidak lama kemudian, Muchen segera meminta pada Luoli untuk melawan para ksatria spiritual, sementara dirinya akan mencoba mengeluarkan formasi spiritual. Luoli pun segera berdiri di depan Muchen untuk menghadang semua serangan, sementara dirinya pada saat ini mulai membuka segel spiritual. Para kesatria spiritual mulai merasa ada energi besar yang sangat mengancam. Mereka lantas menuju ke arah Muchen. Hal ini membuat Luoli langsung memberikan serangan. Semua orang di sana tidak yakin Luoli mampu menahan serangan-serangan dari kesatria spiritual ini karena jumlah mereka tidak hanya 1 tapi 7. Pedang milik Luoli terus dikibaskan untuk memukul mundur beberapa kesatria spiritual. Tak disangka para kesatria itu sudah mulai kelelahan karena serangan dari Luoli yang sangat lincah. Tepat ketika Luoli menghadang para kesatria spiritual, ratusan segel berhasil dibentuk oleh seorang Muchen dan kemudian mulai melakukan penggabungan di langit. Sinar cahaya mulai menyebar membentuk teratai hitam raksasa.
mereka yang berada di sana mulai sadar jika formasi yang dipakai Mu Chen ini adalah formasi yang sama dengan yang dia gunakan ketika melawan Li Xuantong. Mu Chen kemudian memberikan aba-aba pada Luo Li untuk segera mundur karena formasi yang dia susun sudah selesai kali ini. Tidak berlangsung lama, Mu Chen pun melambaikan telapak tangannya dan kemudian teratai hitam pada saat ini mulai melakukan sebuah penyerangan. Hal itu berputar dan langsung mengarahkan serangan kepada kesatria-kesatria spiritual. Meski para kesatria spiritual ini tidak memiliki kecerdasan, namun mereka bisa merasakan adanya sebuah ancaman dari formasi teratai hitam milik Mu Chen itu. Tidak lama kemudian, 7 kesatria spiritual ini telah tewas akibat serangan teratai hitam, dan itu bahkan juga menimbulkan lubang yang sangat besar di tanah karena serangan dari teratai hitam milik Mu Chen sangatlah dahsyat. Mata semua orang, termasuk Chen Peng, di dalam tempat ini cukup melotot dan juga terkejut karena kehebatan seorang Mu Chen. Jika mereka tahu Mu Chen sehebat ini, 3 kelompok tadi tidak akan dengan gegabah meremehkan dan juga memanfaatkan kelompok dari Mu Chen, di mana saat ini mereka tidak bisa mendapatkan hasil panen. Orang-orang itu sudah tidak ada yang berani maju karena Mu Chen sangat mudah mengalahkan mereka semuanya menggunakan kekuatannya yang sekarang. Dan Mu Chen tidak menyadari jika masih tersisa 1 kesatria spiritual yang kekuatannya semakin bertambah sekarang. Ketika kesatria spiritual ingin menyerang Mu Chen, Luo Li pun datang untuk memberikan pertolongan. Hanya dengan 1 hibasan pedangnya saja, kesatria spiritual itu pun langsung tewas. Bahkan serangan dari Luo Li juga mampu membuat gunung yang berada di belakangnya terbelah menjadi 2. Kelompok Lin Feng, Liu Shan, dan juga Chen Peng ketika menyaksikan hal seperti ini mereka tercengang. Bahkan Mu Chen juga tidak menyangka apabila serangan pedang dari seorang Luo Li memiliki kehebatan seperti itu. Akhirnya 3 kelompok kali ini tidak ada yang berani mengganggu kelompok dari Mu Chen lagi, karena hanya dengan mengandalkan Mu Chen dan juga Luo Li saja sudah pasti bisa memporak-porandakan 3 kelompok milik Lin Feng, Liu Shan, dan juga Chen Peng. Setelah Mu Chen mengambil 8 energi spiritual, pada saat ini dia memutuskan untuk membaginya dengan Anran dan juga orang-orang lain di dalam kelompok Mu Chen ini. Anran meminta 400 pion spiritual dari 800 yang mereka dapat di awal. Dia merasa jika hanya menunjukkan jalan ke sini tanpa kontribusi apapun, semua hasil yang mereka peroleh berkat perjuangan Mu Chen dan juga Luo Li. Namun Mu Chen meminta Anran mengambil 800 pion spiritual untuk mereka bertiga, karena jika hanya mengambil 400 saja itu tidak akan cukup bagi Anran dan juga 2 yang lain. Sementara Mu Chen masih perlu bantuan Anran untuk menunjukkan jalan selanjutnya. Anran pun menyetujui dalam hal ini. Mereka merasa berterima kasih banyak karena Mu Chen sungguh bermurah hati. Mereka pun kemudian memutuskan untuk segera keluar dari sana dan melanjutkan perjalanan karena sudah merasa cukup dengan energi pion yang mereka dapatkan. Namun saat berhasil keluar dari dasar gunungan, Mu Chen dan juga yang lainnya telah menemukan bahwa 3 kelompok tadi sudah dalam keadaan babak belur. Tepat di depan mereka ada trio Blade Monarchy. Anran menjelaskan jika mereka berasal dari keluarga Wang Tong. Orang ini adalah pemimpin utama, sementara Wang Lei merupakan kakak kedua, dan yang terakhir adalah Wang Zhong sebagai kakak ketiga. Mereka bertiga adalah orang yang cukup berpengalaman dalam hal peperangan. Bahkan rumor yang beredar, mereka pernah menantang Li Xuantong, namun kalah saat itu. Karena hal itulah yang membuat mereka mengasingkan diri selama 1 tahun di wilayah petir. Trio Blade Monarchy atau 3 bersaudara Wang ini meminta Mu Chen dan juga yang lainnya untuk menyerahkan cahaya spiritual yang mereka miliki. Jika tidak mau, maka jangan salahkan apabila 3 bersaudara Wang memberikan serangan. Mereka juga mulai memperingatkan Mu Chen dengan sebuah serangan
tepat di hadapan Mu Chen kali ini. Peringatan ini bahkan mampu melubangi tanah di depannya. Mereka juga meminta Mu Chen untuk menyerahkan Luoli padanya, karena mereka tahu jika Luoli adalah orang yang selama ini disukai oleh Li Xuantong. Mendengarkan hal seperti itu membuat Mu Chen langsung menampilkan ekspresi wajah penuh kemarahan. An Ran yang menyadari perubahan ekspresi wajah Mu Chen, dia mengetahui apabila saat ini emosi seorang Mu Chen sudah memuncak. Mu Chen tidak pernah akan membiarkan orang yang dia cintai disentuh oleh siapapun. Dan tiga bersaudara Wang memberikan ancaman kepada Mu Chen dengan cara seperti itu sama saja membangkitkan harimau yang sedang tertidur. Mu Chen yang sudah tidak tahan langsung berkata, "Pantas saja kalian masih menjadi musuh yang mudah dikalahkan. Kalian memiliki ambisi namun tidak memiliki kekuatan." Tiga keluarga Wang ini ketika mendengarkan kata-kata dari Mu Chen mulai menunjukkan ekspresi wajah yang tidak suka. Dan kemudian berkata, apakah Mu Chen cari mati? Di antara mereka bertiga, Wang Lei adalah orang yang paling emosian. Dia pun langsung mengeluarkan sabit tajamnya dan An Ran tidak menyangka jika kekuatan orang ini sudah mencapai ranah transformasi surgawi tahap menengah. Setelah mereka tidak bertemu selama 1 tahun, tubuh dari seorang Wang Lei langsung terbang ke udara dan bersiap memberikan serangan terhadap Mu Chen. Dia pun melayangkan pedang bulan sabitnya. Kilatan petir tiba-tiba saja muncul dan itu berubah menjadi sebuah pedang dengan kekuatan petir yang cukup luar biasa. Wang Lei juga berteriak, "Rasakanlah kekuatan pedang petirku!" Bersamaan dengan teriakan itu, pedang petir milik seorang Wang Lei telah meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah Mu Chen. Sementara Mu Chen yang belum bersiap tidak bisa menghindar karena petir itu sudah berada di hadapannya. Dan hal ini berhasil mengenai tubuh dari seorang Mu Chen. Luoli yang menyaksikan hal itu pun tidak panik sedikit pun, namun dia tetap bersiap sambil memegang pedang miliknya. Detik berikutnya tubuh dari seorang Mu Chen menghilang dengan cepat dan saat dia muncul sudah berada di atas. Mu Chen langsung mengarahkan serangan energinya ke arah Wang Lei. Hal ini membuat Wang Lei tidak menyangka bahwa pergerakan Mu Chen sangatlah luar biasa sehingga Wang Lei tidak memiliki persiapan untuk bertahan. Mu Chen pun memberikan serangan tanpa ampun dan berhasil membuat Wang Lei saat ini terluka cukup parah. Namun Mu Chen belum puas dengan hal itu. Dia pun kembali mengarahkan serangan keduanya. Wang Lei yang menyaksikan hal itu mencoba untuk menahan serangan Mu Chen menggunakan pedang sabit miliknya. Namun kekuatan Mu Chen semakin besar dan hal itu mampu membuat Wang Lei terdorong lalu terjatuh ke tanah dengan sangat keras, bahkan menimbulkan lubang yang sangat besar di tempat ini. Cairan berwarna merah sekarang juga telah disemburkan dari dalam mulut seorang Wang Lei, Wang Tong dan juga Wang Song. Ketika menyaksikan adegan ini, mereka sangat emosi dan ingin memberikan pelajaran kepada Mu Chen karena berani melukai saudaranya yaitu Wang Lei. Namun Luoli ketika menyaksikan hal seperti itu tidak tinggal diam. Dia juga langsung melakukan sebuah pergerakan dan memberikan serangan dengan pedangnya ke arah Wang Tong dan juga Wang Song. Gelombang energi yang sangat besar dipancarkan dari serangan Luoli dan akhirnya hal itu membuat Wang Tong bersama dengan Wang Song menyadari jika Luoli bukanlah gadis biasa yang mudah untuk disentuh. Mu Chen pun kini telah melakukan pergerakan dengan sangat cepat. Dia melayangkan serangan pada Wang Tong dan juga Wang Song. Mu Chen kemudian memberikan peringatan pada mereka untuk jangan mencari Li Xuantong jika hanya dengan kekuatan dan juga kemampuan yang lemah seperti ini. Mereka bertiga tidak terima dan memutuskan untuk mengeluarkan jurus yang telah mereka persiapkan untuk melawan Li Xuantong. Mereka yakin jika Mu Chen pasti tidak akan pernah bisa menghindari serangan jurus yang telah dipersiapkan ini. Akhirnya, tiga saudara Wang itu, yaitu Wang Song, Wang Tong, dan juga Wang Lei, memegang erat pedang di tangan masing-masing dan kemudian mulai menyatukan kekuatan hingga akhirnya mampu memunculkan pedang raksasa
yang membuat langit bergemuruh. Tiga bersaudara Wang ini kemudian memberikan Muzhen tawaran lagi untuk menyetujui persyaratan mereka di awal dan akan membiarkan Muzhen terlepas serta melupakan masalah hari ini. Namun Muzhen tetap tidak mau, baginya Luoli adalah segalanya. Sementara Luoli yang mendengar hal ini menjadi terharu. Dia kemudian meminta izin pada Muzhen untuk membantunya menghadapi tiga saudara Wang. Namun Muzhen tidak ingin Luoli terluka. Jadi dia meminta Luoli untuk tidak perlu ikut campur dalam hal ini dan membiarkan Muzhen yang membereskan segalanya. Anran yang mendengar hal itu pun cukup panik. Namun Luoli meyakinkan jika Muzhen pasti memiliki cara tersendiri untuk bisa mengalahkan tiga bersaudara Wang yang saat ini sudah mengeluarkan jurus andalan mereka masing-masing. Tidak lama kemudian ketiga saudara Wang itu langsung mengeluarkan energi yang mereka miliki dan mengumpulkan kekuatan menjadi satu di pedang raksasa dan siap memberikan serangan. Tubuh dari ketiganya saat ini juga telah dipenuhi energi petir yang luar biasa dan itu siap meledak kapan saja. Tidak lama mereka melayangkan serangan pedang itu bersama-sama. Dan ketika pedang ini akan menghantam Muzhen tanpa ampun, mereka dengan sengaja menyegel jalan keluar dan juga jalan kabur dari seorang Muzhen supaya bocah itu bisa terkena serangan dengan mudah. Muzhen yang melihat hal ini pun bergerak maju dan kemudian berubah menjadi naga. Serangan dari ketiga saudara Wang berhasil mengenai tubuh Muzhen kali ini dan menimbulkan asap yang sangat tebal. Namun ketika asap itu sudah menghilang, Muzhen ternyata tidak ada di tempat itu. Wang Tong menyadari jika dari sisi kirinya Muzhen telah muncul untuk memberikan sebuah serangan dan dia pun langsung mengarahkan serangan ke arah kiri. Wang Tong pun mengingatkan pada dua saudara yang lain untuk berhati-hati karena Muzhen telah menggunakan kecepatan untuk mengalahkan satu dari mereka. Muzhen sadar jika Wang Zhong adalah yang paling lemah sementara Wang Tong adalah yang paling kuat. Maka dari itu Muzhen akan melawan yang lemah dulu. Karena Wang Tong menyadari hal itu, Muzhen pun segera memberikan serangan. Namun dari sisi lain Wang Zhong dan juga Wang Lei sudah muncul untuk menyerang Muzhen. Ketika pedang cahaya mulai mendekati Muzhen, dia segera mengeluarkan seni pagoda agung untuk berlindung dari serangan tiga bersaudara Wang ini. Tidak lama kemudian Muzhen juga membuka segel ilahi harimau putih. Pada saat ini sang harimau pun telah muncul. Sementara di sisi lain tiga keluarga Wang juga telah menggabungkan kekuatan kembali dan membentuk ular petir. Namun pada akhirnya harimau putih berhasil menghancurkan ular petir itu, membuat wajah dari Wang Tong berubah total dan berharap bisa segera menghabisi Muzhen kali ini. Dia tidak percaya salah satu serangan yang dilancarkan begitu mudah diruntuhkan oleh Muzhen. Harimau putih yang telah berhasil melumpuhkan ular petir kini segera berbalik untuk melawan Wang Tong. Pada akhirnya Wang Tong pun berusaha sekeras tenaga untuk melawannya menggunakan pedang miliknya itu. Namun naasnya pedang ini masih belum cukup untuk bisa menghindari dan juga mengimbangi kekuatan dari serangan Muzhen. Wang Tong akhirnya terkena serangan. Dia berusaha menginjakkan kakinya di tanah untuk menstabilkan tubuhnya yang sekarang sudah terus-menerus meneteskan cairan marjan. Merasa tidak ingin kalah dari seorang Muzhen, keluarga Wang pada akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan kartu draftnya kali ini demi bisa mengalahkan Muzhen itu. Mereka sepakat jika Muzhen mampu menahan serangan kali ini, maka mereka akan mengakui kekalahan. Dan kemudian ketiganya tidak akan lagi mencari masalah dengan Muzhen. Tidak ingin berbasa-basi lagi, mereka bertiga mengambil langkah maju, menyebabkan langit dan bumi kehilangan warna aslinya. Gejolak energi yang sangat mengerikan muncul, menyebabkan tempat ini bergetar dengan hebat seolah-olah seperti kemarahan seorang dewa petir. Mereka bertiga membentuk sebuah kekuatan pilar petir yang mampu merobek langit dan hal itu bahkan bersiap untuk memberikan serangan kepada seorang Muzhen. Di saat yang sama, mereka bertiga juga langsung berteriak, 9 lapisan surga dewa petir. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muzhen mampu menghadapi serangan pamungkas dari trio keluarga Wang itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau berasa.